Arus globalisasi dan teknologi yang berkembang cepat dapat merubah sistem kehidupan. Konsekuensi dari modernisasi bisa berdampak baik dan juga buruk, begitupun dengan kualitas sumber daya manusia. Oleh karena itu, manusia mau tidak mau harus berhadapan dengan tantangan zaman yang terus bergerak maju, sekaligus beradaptasi dan mempertahankan akidah akhlak, budi pekerti, nasionalisme, dan nilai-nilai luhur lainnya. Bukan hanya itu, manusia juga diharapkan dapat melanjutkan peradaban madani yang berlandaskan iman dan ilmu. Pondok pesantren yang merupakan lembaga pendidikan khas di Indonesia yang hadir di tengah masyarakat diharapkan dapat menjawab tantangan tersebut. Yayasan Pendidikan Islam Tahfizul Quran Al-Batawi Krongkong misalnya. Yayasan ini hadir untuk mencetak ahli Quran yang amanah, berakhlak Quran yang mampu menjawab tantangan zaman, baik melalui bidang pendidikan, dakwah, dan sosial ekonomi. Semua kami itu berbeda. Misalkan ada yang cita-citanya mau jadi apa? Ini berawal dari niat kami pengurus untuk supaya ada sebuah wadah untuk generasi, khususnya generasi kami di Desa Krongkong ini, yang kami melihat ya kurangnya pendidikan, khususnya pendidikan agama. Inilah yang menuntut kami agar generasi ke depan ini tidak awam tentang pengetahuan tentang dasar-dasar agama mereka, terutama sekali yang menyangkut ya ilmu-ilmu agama, dan yang terpenting itu ya ilmu akhlak. Ya, bagaimana mereka beretika dan berkelakuan baik seperti itu. Menyelesaikan pendidikan S1 di Al-Azhar University Kairo dan S2 di Omdurman Islamic University Sudan, pendiri Yayasan Pendidikan Islam Tahfizul Quran ini berkeinginan untuk menyelenggarakan pendidikan sesuai dengan bidang dan keahlian yang dimiliki. Berangkat dari itu, maka didirikan pondok pesantren ini yang letaknya di Dusun Bung Kemalik, Desa Krongkong, Kecamatan Suralaga. Dan rasanya apa yang saya dapatkan ya selama ya S1 maupun S2 ini ya tidak akan ada manfaatnya bila mana saya tidak punya ya perjuangan ya minimal niat sederhana di dalam hati saya membangun sebuah majelis, katakanlah komunitas perkumpulan di mana di sana kita ya memberikan nasahih atau nasihat-nasihat, ya semacam pengajian, majelis, kajian-kajian, terutama sekali kepada masyarakat. Banyak sekali generasi Krongkong ini yang merupakan SDM kita, yang lulusan S1, yang SPDI, katakanlah begitu SPD. Nah ini saya melihat mereka ketika selesai ya studinya itu mereka tidak bingung mau melakukan apa begitu. Artinya kebanyakan mereka tidak ngajar sesuai dengan profesi mereka begitu. Nah saya tertuntut untuk membuat ya baik yang non formal maupun yang formal sekarang ini supaya bisa ya sebagai tempat mereka untuk menunaikan kewajiban mereka sebagai ya penuntut ilmu, di mana kewajiban penuntut ilmu itu harus mentransfer ilmunya atau mengajarkan kepada orang lain. Nabi mengatakan balighu walau ayah, ya kita sampaikan walaupun ya sedikit ya apa yang kita ketahui. Jauh dari sebelum yayasan ini berdiri, telah berjalan sebuah lembaga pendidikan non-formal seperti TPQ pada malam hari dan madrasah diniyah pada sore hari yang sampai hari ini masih tetap eksis.
Bangunan yang dulunya tempat proses belajar TPQ dan diniyah, kini alih fungsi menjadi asrama putri. Di tempat kami ini alhamdulillah ketika sebelum saya pulang dari Mesir pun sudah berjalan proses itu. Artinya di sini kita buka untuk TPQ untuk malamnya, dan alhamdulillah banyak daripada katakanlah alumni kita, mutakharij kita yang sudah hafal Quran. Nah kemudian sepulang saya mau melanjutkan itu, dan kita bikin yang non formal seperti diniyahnya ya. Alhamdulillah itu diniyah mulai dari 2015 beroperasi ya sampai sekarang ini, dan siswanya sudah mencapai sekitar kurang lebih 200 orang ya. Nah dari sana kemudian kajian ini atau pengajian ini kami mulai dari sini dulu, dari rumah. Akhirnya ketika masyarakat di sini sudah melihat itu berjalan dengan baik, akhirnya pengajian itu ditarik ke desa. Akhirnya kita mengadakannya di masjid 1 bulan sekali begitu.